Bisa teman-teman lihat di sini berhasil di ACC sebesar Rp1.356.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimurahkan rezekinya. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Nah baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru di tahun 2022 ini. Nah untuk aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi yang ilegal. Nah jadi teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa poin-poin berikut ya. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian poin kedua, kalian harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Dan kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Nah baik teman-teman, sekarang akan saya coba jelaskan satu persatu ya. Untuk poin pertama di sini kalian harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Contohnya pada bagian kontak, kemudian di bagian penyimpanan ataupun di ruang memori, pesan, kotak masuk dan juga telepon. Nah, di situ diusahakan ya teman-teman, kalian gantilah terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Sebab begini teman-teman, jika kalian nanti menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, malahan yang ada nanti dampaknya data-data kalian akan disadap ataupun akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oleh sebab itu harap teman-teman diperhatikan sebaik mungkin. Kemudian untuk poin kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di OJK. Jadi seperti ini teman-teman, sebelum kalian menginstal ya salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, kalian itu harus cek terlebih dahulu apakah memiliki rawatan ataukah tidak. Jika belum, di sini saya merekomendasikan aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar, Akulaku, dan iZcash. Untuk beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terdaftar di OJK dan memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, maka jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun, bagi teman-teman nanti yang tidak memiliki rawatan di OJK satupun, sudah saya pastikan pada saat melakukan peminjaman akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oleh sebab itu, harap teman-teman diperhatikan terlebih dahulu.
Kemudian di poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman ya. Sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjamannya itu hingga mencapai 200 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu. Kalian harus mengecek terlebih dahulu apakah kalian itu data-datanya aman ataukah tidak. Jika belum, jangan teman-teman coba melakukan peminjaman. Jadi seperti itu. Itulah tadi beberapa poin-poin penting yang saya berikan kepada teman-teman semuanya. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini banyak sekali ya dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih. Hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan dan pihak peminjam stres oleh daya bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman, jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, baik. Di sini teman-teman, jika kalian sudah mengamankan seluruh keamanan dari data-data kalian, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini teman-teman, untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan kepada teman-teman semua adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini. Aplikasi tersebut yaitu bernama, di sini ada Kopi Susu. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info ya, aplikasi ini adalah aplikasi ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, saya persilakan. Karena untuk di aplikasi ini aman untuk digalbay. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama ya, bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Namun itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman baik berbentuk barang maupun uang, ya saya kembalikan. Nah, baik. Sekarang kita cek terlebih dahulu teman-teman untuk perizinan akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal. Nah, di sini bisa kalian lihat. Untuk di aplikasi ini hanya mengakses ke bagian penyimpanan dan juga telepon. Nah, meskipun di aplikasi ini hanya mengakses ke bagian penyimpanan dan juga telepon, teman-teman harus tetap mengkondisikan seluruh keamanan data-data kalian seperti di bagian foto-foto ataupun video-video pribadi kalian. Harap kalian gantilah terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Serta nanti di bagian telepon teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena ya cara-cara seperti itu dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi ini. Nah, jadi bisa kalian lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Kopi Susu. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini ya. Dan juga di sini perlu teman-teman ketahui, kita belum diberikan berapa limit pinjaman yang kita dapat serta tenornya ya. Nah, oleh sebab itu di sini kalian bisa klik saja pinjaman untuk melihat informasi berikutnya. Kita disuruh mengisi informasi dasar berupa penguploadan foto KTP bagian depan. Di sini teman-teman ya, usahakan pada saat mengupload foto KTP bagian depan jangan sampai blur ataupun pecah. Jadi teman-teman, jika kalian blur ataupun pecah, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan ditolak. Nah, di sini teman-teman untuk di bagian pendidikan dan pekerjaan teman-teman bisa sesuaikan saja. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki pekerjaan nanti ya, di sini untuk di bagian pekerjaan kalian bisa isi karyawan swasta jika sudah klik memastikan. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap pertama, kalian bisa klik langkah berikutnya. Nah, bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi pekerjaan dan 2 informasi kontak darurat. Di sini sedikit info di penghasilan per bulan, saya sarankan kalian isilah yang di atas 4 sampai 6 juta rupiah di sini teman-teman, ataupun juga kalian bisa sesuaikan saja dengan pendapatan daerah teman-teman. Nah, untuk di pengisian 2 informasi kontak darurat seperti tadi yang sudah saya jelaskan,
kalian gunakanlah terlebih dahulu menggunakan nomor orang lain, ataupun nanti kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot. Dan juga untuk cara mudahnya kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan ya bagi teman-teman nanti yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama nanti kalian istilah yang pasangan ataupun orang tua, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik langkah berikutnya. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengupload foto selfie memegang KTP. Nah, di sini teman-teman sedikit info. Pada saat penguploadan foto selfie memegang KTP, wajah terlihat blur itu tidak masalah teman-teman, karena yang diutamakan adalah foto KTP-nya. Dikarenakan saya sudah mencobanya beberapa kali di pinjol ilegal manapun ya, dan hasilnya sama saja. Itu artinya teman-teman foto KTP mempengaruhi, jadi untuk wajah itu tidak masalah blur ataupun pecah ataupun buram dan sebagainya. Nah, jika sudah di sini kalian bisa klik langkah berikutnya. Untuk di halaman berikutnya ini kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini usahakan teman-teman kalian harus memiliki akun bank pribadi ya. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dan diusahakan teman-teman pada saat pengisian akun bank harus diisi dengan benar dan usahakan harus aktif, karena akun bank tersebut adalah nama bank yang akan kalian cairkan jika nanti pengajuan kalian di ACC. Nah, di sini jika sudah kalian bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka nanti bisa teman-teman lihat selamat mengisi informasi pendaftaran. Anda dapat memilih layanan di beranda untuk resmi menjadi anggota kami. Nah, maka di sini teman-teman kita berhasil mendapatkan satu buah produk di pinjaman tunainya sebesar Rp1.200.000 dengan bunga per tahun 34,58% dan jangka waktu pinjaman 91 hari. Nah, di sini kalian bisa klik saja ajukan pinjamannya teman-teman. Nah, maka nanti ternyata teman-temannya dari hasil dari Rp1.200.000 ternyata kita hanya bisa diverifikasi dan berhasil mendapatkan di angka Rp600.000. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi teman-teman, ingat jangan sampai terkecoh dengan tampilan yang diberikan, karena untuk limit itu tidak akan pernah sesuai ya. Di sini untuk tenornya 91 hari, namun saya tidak percaya teman-teman, karena biasanya tenornya hanya selama 7 hari. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kalian bisa klik saja ajukan pinjaman. Nah, maka nanti kita diberikan kalkulasi berikutnya. Di sini kalian bisa membacanya saja dan bisa klik saja mengajukan teman-teman. Nah, di sini kita masih menunggu dan pengajuan berhasil kembali ke beranda halaman. Nah, maka nanti akan secara otomatis data-data akan diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan ini ya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi harus dipastikan smartphone dalam keadaan aktif, karena pihak aplikasi akan menghubungi Anda melalui telepon. Nah, jadi seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman, dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.